Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih anugerah yang kau berikan kepada kami di dalam Kristus Putramu. Kami anak-anak yang kau kasihi melalui pengorbanan Kristus, anakmu yang tunggal. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan rendah hati kami semua mau menundukkan diri kami di hadapanmu, mendengarkan sabdamu, menolong kami juga untuk melakukan kebenaranmu ini. Rohmu menguasai hati pikiran kami, bahkan raga kami, agar kami dengan tenang, dengan siap menerima, menyambut, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu. Kuasailah kami semua ya Bapa melalui Roh-Mu yang kudus yang kau hadirkan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk para hamba Tuhan, para pengurus dan jemaat yang boleh mengundang saya secara pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sedikit perkenalan, saya Pendeta Antoni Samosir yang punya pulau Bapak Ibu, Pulau Samosir. Ada di sini yang marga Samosir, ya. Pulau Samosir tapi tidak bisa memiliki pulau itu, Bapak. Marga Samosir tapi tidak bisa memiliki pulau itu, begitu. Meskipun leluhur saya datangnya dari pulau itu, begitu ya. Saya pelayanan di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Kartini di Jakarta Pusat. Istri satu tentunya dan 3 anak laki-laki. Ya, itu saja sedikit perkenalan dari saya ya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai pasal 2 ayatnya yang ketiga. Satu Petrus 1 ayat 13 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Saya minta nanti yang pria kita baca ayat yang ganjil, yang wanita baca ayat yang genap, dan izinkan saya membaca dari TB2 ya Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih pakai terjemahan yang lama, nggak apa-apa. Intinya sama kok ya. Cuman ada beberapa kata-kata saja yang mungkin diganti ya. Mari yang pria kita baca ayat yang ganjil. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Pasal 2 ayat 1, silakan yang wanita.
Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang wanita? Ya, sampai di situ saja dulu ya pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya mengawali khotbah pada pagi hari ini dengan menceritakan kisah tentang Vino. Ya, kita sebut saja namanya Vino. Semoga tidak ada nama Vino di ruangan ini, kecuali ada artis Indonesia Vino Bastian gitu ya. Ada di sini Vino Bastian? Bukan ya? Ya, Vino. Kita sebut sajalah Vino. Bapak Ibu, Vino ini seorang muda yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan seorang pelayan juga. Namun dia sadar sekali, dia itu ternyata belum mengalami yang namanya perubahan yang sangat radikal dalam hidupnya. Masih banyak kegagalan dosa yang dilakukan, termasuk kecanduan-kecanduannya. Salah satu kecanduannya adalah pornografi, masturbasi, fantasi seks. Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa itu adalah hal yang sangat buruk dan tidak diperkenan oleh Allah kita. Tetapi dia sadar juga bahwa dia nggak bisa melawan semuanya itu. Setiap tahun, kalau akhir tahun maupun awal tahun, Bapak Ibu, biasa kalau di gereja kan ada yang namanya menuliskan resolusi, begitu ya. Resolusi apa yang mau kita lakukan di tahun yang baru. Dan dia selalu menempatkan di ranking pertama atau urutan pertama adalah dia ingin sekali tidak lagi jatuh pada dosa-dosa tadi, kecanduan-kecanduan itu. Dituliskan di dalam jurnal hariannya, setiap tahun itu kerinduan dia, tetapi enggak bertahan lama. Seminggu kemudian jatuh lagi, nanti bertobat jatuh lagi. Begitu terus Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah di ruangan ini ada yang sama dengan Vino ini. Sama, kita sudah Kristen, sama kita melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi kita masih jatuh pada dosa yang sama. Mungkin kita nggak jatuh pada dosa pornografi, masturbasi, fantasi liar, mungkin pada dosa-dosa yang lain. Kita yang tahu sama-sama apa dosa-dosa kita, bukan Bapak Ibu? Dan kita tahu bahwa itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi permasalahannya sebenarnya? Apakah Tuhan tidak sanggup menolong kita? Bukan. Bukan dia tidak sanggup. Nanti kita akan pelajari, kita akan renungkan apa yang perlu kita lakukan nanti ya Bapak Ibu ya, di bagian berikutnya saya akan sampaikan kepada kita. Setidaknya kita mau belajar untuk melatih supaya bukan lagi mencintai dosa, melainkan semakin mencintai kekudusan Tuhan. Ya, renungan kita diberi judul Reformasi Spiritual dan Moral. Tadi saya bercanda dengan Pak Gili, wah temanya luar biasa. Ya, karena ini kan bulan reformasi Bapak Ibu ya, pasti ada kaitannya dengan reformasi gereja. Jadi dikaitkan dengan reformasi spiritual dan moral ya. Mari coba kita pahami dulu apa sih yang dimaknai tentang reformasi. Namun sebelumnya sedikit saja Bapak Ibu supaya kita punya gambarannya. Kenapa kita saat ini itu perlu direformasi atau perlu ditransformasi, diperbarui terus-menerus. Kenapa sih? Nah, mari kita lihat di dalam narasi Alkitab atau yang disebut meta narasi Alkitab. Jadi Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita ini itu ada yang namanya semacam kerangka berpikirnya atau narasi utuhnya, narasi besarnya yang disebut meta narasi itu. Jadi kalau kita mau lihat Alkitab itu gimana sih sebenarnya kerangkanya? Nah, setidaknya 3 atau 4. Biasa sih 4 ya, tapi pagi ini saya tidak akan banyak detail menjelaskan di sini, tapi saya memberikan 3 saja. Yang pertama Bapak Ibu, narasi yang pertama di dalam Alkitab itu kan bicara penciptaan, betul? Dimulai Alkitab kita dengan penciptaan atau langsung kejatuhan? Penciptaan. Nah, penciptaan itu disebut dengan form. Form itu artinya dibentuk, dibuat atau diciptakan oleh Tuhan. Nah, waktu di dimensi penciptaan tentu manusia itu diciptakan kudus oleh Tuhan, sempurna ya. Dan diciptakan itu untuk hidup menaati Tuhan, bukan hidup untuk dosa. Jadi Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup bagi dosa. Meskipun Tuhan tahu bahwa kita bisa jatuh ke dalam dosa,
Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu, dari sejak awal Allah itu merancangkan kita manusia itu untuk hidup bagi Dia, untuk hidup dalam kekudusannya. Jadi jadi dibentuk Bapak Ibu. Adam Hawa itu dibentuk untuk hidup kudus, bukan untuk hidup bagi dosa. Nah, tetapi kita tahu selanjutnya kisah di dalam Alkitab tidak hanya berhenti pada penciptaan, betul? Berlanjut pada manusia jatuh ke dalam dosa, itu yang disebut dengan deform. Jadi ada form, ada deform. Deform itu artinya dirusak Bapak Ibu, dihancurkan. Apanya yang dirusak? Dari dalam. Nah, memang iblis memprovokasi supaya manusia itu rusak dan hancur. Supaya manusia itu tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, tidak memiliki damai sejahtera Tuhan, tidak memiliki keeratan dengan Tuhan. Itu tujuan si jahat Bapak Ibu. Tetapi kita nggak bisa juga menyalahkan si jahat sebagai pemeran utama dari kejatuhan ini. Karena apa? Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih, bukan? Jadi kejatuhan tujuan akhirnya adalah supaya hancur, supaya tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan kalau kita melihat sejarah dunia, sejarah manusia membuktikan hingga kita saat ini, kerusakan demi kerusakan kita tuai akibat dari kejatuhan ini. Kita tidak lagi taat sama Tuhan, kita tidak lagi suka pada Tuhan dan kebenaran, apalagi kekudusannya. Tetapi Allah kita itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Kristus Yesus, nah jadi Alkitab kita itu tidak berhenti hanya pada kejatuhan, betul? Bukan di situ the end-nya, selesai, tidak. Tetapi berlanjut pada kisah penebusan, dimulai dari kisah Bapak Abraham, ya, dipanggil untuk nanti menggenapkan Sang Mesias. Ya, Sang Mesias yang memang dari sejak awal sudah direncanakan oleh Allah kita. Penebusan atau pemulihan kembali inilah yang disebut dengan reform. Jadi reform itu bukan pertama-tama denominasi atau nama gereja Bapak Ibu ya. Wah, gereja apa? Reform. Ya, betul, gereja reform, tetapi maksud dari reform di sini adalah bagaimana Tuhan Allah kita melalui Kristus Yesus sanggup untuk memulihkan, menebus kita atau membentuk kita kembali supaya selaras dengan kisah penciptaan, supaya kita kembali untuk cinta Tuhan, taat, dan hidup dalam kekudusan. Setidaknya ini dulu kita harus pahami ya Bapak Ibu ya. Kenapa tiba-tiba saya disuruh untuk hidup dalam kekudusan gitu ya. Nah, kita harus lihat dari kisah Alkitab kita. Nah, jadi kita dibentuk kembali untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan supaya lewat hidup kita Tuhan dimuliakan, sementara kita sedang menantikan Kristus datang kali kedua. Jadi di dalam masa penantian kita ini, Roh Kudus Allah kita itu diutus ya atau dicurahkan untuk menolong kita mengalami yang namanya reformasi spiritual dan moral. Nah, sedikit saya akan jelaskan supaya kita tahu pemahamannya apa sih reformasi spiritual. Ya, reformasi spiritual intinya Bapak Ibu ya, intinya itu dimulai dari dalam roh atau jiwa kita. Jadi reformasi itu harus dimulai dari dalam batin kita. Jadi bukan reformasi spiritual itu kucuk-kucuk kita jadi rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin puasa, rajin pelayanan. Ya betul, itu bagian luarnya. Tetapi yang pertama-tama yang harus direformasi, ditransformasi itu dari dalam. Karena yang bermasalah itu dalamnya kita, bukan? Betul Bapak Ibu? Yang bermasalah itu kan bukan luarnya kita, tetapi dari dalam. Motornya itu kan ada di dalam, mesinnya itu ada di dalam. Dan itu roh atau jiwa kita yang sudah rusak akibat dosa. Rusak akibat dosa, nggak lagi suka sama Tuhan, nggak lagi suka sama firman-Nya. Kita menganggap diri kita lah segala-galanya. Dan itulah yang harus diperbaiki. Makanya reformasi itu selalu dari dalam Bapak Ibu. Dari dalam batin kita supaya kita semakin hari cinta Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, reformasi spiritual maupun moral ini tidak akan bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa kita kucuk-kucuk langsung datang menyembah Bapa, kita kenal Bapa, kita mau ikut firman-Nya, enggak.
Bapak tahu bahwa kita nggak akan mampu untuk kembali kepada Dia. Itu sebabnya reformasi spiritual ini, nanti kita akan pelajari, ada dasar kebenarannya. Kenapa sekarang kita bisa hidupi? Kenapa kita sekarang bisa mengalami reformasi spiritual dan moral itu? Ya, jadi reformasi spiritual ini dikerjakan oleh Allah Tritunggal dalam diri kita. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama untuk mereformasi dari dalam diri kita anak-anaknya. Dan sekarang Roh Kudus bekerja luar biasa untuk mereformasi, membersihkan kita dari setiap kotoran-kotoran dosa kita. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Sementara reformasi moral Bapak Ibu ini berkaitan dengan relasi kita dengan sesama. Jadi kalau dari dalam kita dibenahi Bapak Ibu ya, diperbaiki, maka dari dalam ini akan berdampak pada luarnya. Relasi-relasi kita dengan sesama akan jauh lebih kudus dan penuh kasih. Jadi itu ya kira-kira sederhananya reformasi spiritual dari dalam batinku. Rohku mau tunduk kembali kepada Bapa, mau mengikuti firman dan kekudusannya, dan itu berdampak pada moralitasku, moralku, relasiku, perilakuku dengan sesamaku. Kira-kira seperti itu. Ya, supaya kita paham sedikit tentang arti reformasi spiritual moral. Mari kita pelajari satu persatu Bapak Ibu ya. Kalau kita kembali kepada 1 Petrus 1 yang sudah kita baca tadi, maka reformasi spiritual dan moral yang sedang ditekankan di sana itu bicara yang pertama tentang kekudusan hidup. Ya, kekudusan hidup ini sesuatu yang sangat penting dan mutlak Bapak Ibu. Nggak bisa kita tawar-tawar aku mau jadi pengikut Tuhan tapi nggak mau kudus. Nggak bisa. Kalau Anda sudah menjadi pengikut Kristus dan mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat Anda secara pribadi, kekudusan hidup itu harga mati. Bukan hanya NKRI Bapak Ibu harga mati. Kekudusan hidup juga harga mati. Karena yang kita ikuti adalah Tuhan yang kudus, bukan Tuhan yang setengah kudus, setengah dosa. Enggak ada itu Bapak Ibu. Nah, jadi reformasi spiritual dan moral pertama-tama ini bicara kekudusan hidup. Dan kita harus tahu dasar kebenaran kok kita sekarang bisa untuk menjalani hidup yang kudus itu apa yang menggerakkan atau siapa yang menggerakkan. Bahkan bukan hanya kudus di pikiran tetapi sampai di hati bahkan sampai perilaku kita. Nah, dasar kebenarannya adalah kalau kita perhatikan karena pertama-tama kita dipanggil oleh Allah yang kudus untuk menjadi kudus karena Dia adalah kudus. Di ayat 15 dan 16, karena kamu telah dipanggil oleh Dia yang kudus. Dan Rasul Petrus di sana mengutip dari kitab Imamat bahwa Allah itu kudus, maka kita sebagai pengikutnya, penyembahnya itu kudus. Kudus itu artinya berbeda dengan yang lain Bapak Ibu, terpisah dari dunia yang cemar dan kotor. Jadi Allah itu kan tidak sama dengan roh-roh di dunia yang jahat dan cemar itu. Maka Allah yang seperti itu yang kita sembah juga mengajak kita sekarang untuk apa Bapak Ibu? Hidup serupa Dia yang tidak tercemar oleh dosa. Meskipun Allah tahu bahwa kita semua sudah tercemar oleh dosa, tetapi sekarang melalui pekerjaannya lewat rohnya yang kudus, kita sekarang dimampukan untuk mau hidup dalam kekudusan. Kemudian kita ditebus oleh darah yang mahal. Bapak Ibu, untuk kita bisa sampai ke tahapan menjadi anak-anak Allah yang kudus itu perlu ada penebusan. Jadi dari deform tadi, kejatuhan Bapak Ibu, untuk kita masuk ke fase berikutnya di reform itu ada penebusan. Itu harus ada yang namanya pencurahan darah. Harus ada pembayaran utang dosa. Karena dosa-dosa kita itu kan utang di hadapan Allah. Dan untuk pelunasannya itu dari pihak Allah saja yang sanggup lakukan. Melalui Yesus Kristus, ayat 18 sampai 19. Dengan darah yang mahal kamu telah ditebus, bukan dengan bara yang fana, bukan dengan emas perak Bapak Ibu, melainkan darah yang mahal, darah yang kudus. Nah, dengan adanya pencurahan darah itu, maka nanti Allah memberikan kita anugerah. Sekarang Anda dan saya yang percaya pada Yesus Kristus yang telah memberikan darahnya yang kudus itu, kita diberikan anugerah untuk menjalani proses hidup kudus. Proses pengudusan itu Bapak Ibu.
Jadi untuk Anda dan saya bisa di tahapan mencintai kekudusan Allah, maka harus ada penebusan. Dan penebusan itu dengan darah yang mahal. Berikutnya, Allah tahu bahwa Antoni, Anda semua yang sudah membawa benih-benih dosa, natur manusia lama yang sangat jahat, yang sangat cemar, Allah tahu kita nggak akan mungkin bisa sekarang mengenakan pakaian yang kudus itu, Bapak Ibu. Maka Allah bantu kita melalui rohnya. Kalau Anda bandingkan di pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan apa? Dikuduskan oleh roh. Jadi kita ini dikuduskan oleh roh Allah, membantu kita Bapak Ibu untuk bisa menghidupi kekudusan sedikit demi sedikit. Dan sedikit saya bandingkan, ternyata Bapak Ibu, kita itu sangat dikasihi Allah. Bayangkan, Yesus sebelum dia naik ke salib, dia berdoa untuk para murid, termasuk kita yang percaya kepada pemberitaan para murid itu, Bapak Ibu, supaya Anda dan saya ini diberikan hidup yang kudus. Supaya Anda dan saya ini dimampukan mengalami kekudusan Allah kita itu. Ternyata itu sudah didoakan Yesus dalam doanya. Yohanes 17 ayat 17. Bayangkan, Yesus saja berdoa supaya para murid dan kita semua hidup dalam kekudusan Allah. Inilah dasar kebenaran yang harus kita pahami dulu Bapak Ibu, kenapa kekudusan hidup itu sesuatu yang sangat penting dan harga mati. Karena berasal dari Allah Tritunggal dan dikerjakan oleh Allah Tritunggal dalam hidup kita masing-masing. Ya, saking berharganya Anda dan saya di hadapan Allah. Nah, sekarang kita dalam masa-masa pengudusan. Masa-masa kita sedang dibersihkan. Semua kita ini lagi dibersih-bersihkan Bapak Ibu dari setiap dosa dan kecemaran kita. Kita baca apa yang dikatakan John Piper. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Terbacakah sampai yang di belakang? Terbaca ya. Kita baca sama-sama apa yang dikatakan oleh John Piper. 1, 2, 3. Pengudusan adalah tindakan Allah yang melalui roh dan firman-Nya mengubah Anda sedikit demi sedikit ataupun dengan langkah-langkah besar untuk menjadi makin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Jadi menjadi benar dan mengatasi ketidaksempurnaan melalui pengudusan kita. Jadi itu Bapak Ibu, kita sekarang dalam proses pengudusan untuk terus dibersihkan dari kotoran-kotoran dosa kita. Dan itu juga yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya di Asia Kecil, ya, yang mereka sedang mengalami banyak penganiayaan, kemudian mereka juga diperhadapkan dengan budaya Helenistik Yunani Romawi yang suka sekali dengan percabulan, suka sekali dengan pesta seks, hidup pesta pora, ya, mabuk-mabukan sambil seks bebas, saudara. Dan Rasul Petrus sadar sekali itu sesuatu yang mengancam kekudusan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kenapa dia harus ingatkan bagian ini kepada orang percaya, supaya mereka ingat status mereka sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, mereka anak-anak taat, mereka anak-anak Bapa di surga yang harus berjuang menghidupi kekudusan, ya, tetapi mereka tidak sendiri. Nah, tadi saya sudah katakan Bapak Ibu di awal, kenapa seorang Vino itu sulit sekali dia mengalami pembaruan dalam hidupnya. Ternyata Bapak Ibu dia lupa bahwa untuk mengalami pengudusan itu perlu yang namanya latihan. Bukan hanya didoakan, betul kita perlu mendoakan itu, tetapi kita juga perlu melatihnya. Setuju? Kekudusan itu, pengudusan itu apakah tiba-tiba datang begitu saja Bapak Ibu? Anda nangis-nangis sampai guling-guling sekalipun, tapi kalau Anda dan saya tidak latih, itu tidak akan bisa. Roh Kudus itu bukan Allah yang maksa Bapak Ibu. Kita itu bukan boneka, kita itu bukan robot. Tapi kita itu manusia yang diberikan kehendak. Jadi itu sebabnya kenapa perlu dilatih. Apanya yang dilatih? Pertama Bapak Ibu, disiplinkan pikiran. Nah, salah satu hamba Tuhan masa kini, Kyle Idleman, di dalam bukunya Bapak Ibu, Every Thought Captive, dia katakan, kenapa orang sulit berubah? Kenapa orang Kristen sulit untuk berubah meskipun dia sudah melakukan banyak resolusi?
setiap tahun. Karena dia lupa tidak mendisiplinkan akal budi atau pikirannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Banyak kecemaran atau dosa yang kita lakukan dimulai dari mana? Betul? Pikiran kita yang tidak kita disiplinkan untuk ditundukkan pada Kristus. Anda mau tulis resolusi berjuta-juta kali, kalau nggak latih ininya untuk ditundukkan, didisiplinkan, nggak akan jadi apa-apa. Makanya kenapa Rasul Petrus di ayat 13 dikatakan siapkanlah akal budimu. Akal budimu ini dimulai dari pikiran Bapak Ibu. Siapkanlah itu artinya kencangkan, seperti mengikat pinggang sekencang-kencangnya. Artinya apa? Udah nggak bisa lagi longgar dengan dosa. Yesus itu mau datang kedua kali. Kita itu udah nggak bisa lagi longgarin ikat pinggang kita sampai glewer-glewer kata wong Jawa Bapak Ibu. Ra iso itu. Nggak bisa lagi. Nek kalau kita, kok jadi saya bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Ini terkontaminasi dari istri saya wong Jawa. Jadi lucu ya Bapak, saya Batak, istri saya Jawa. Anak saya kalau ditanya, papa saya itu suku apa sih? Baja, Batak Jawa. Nah tapi kan ikutin papa, ada Samosir, ya udah Batak. Kalau ditanya orang Batak tapi setengah Jawa gitu. Jadi kadang-kadang ngomongnya Jawa Bapak Ibu ya. Ya, kembali ke tadi Bapak Ibu. Nggak bisa lagi dilonggarin, tetapi harus dikencengin Bapak Ibu. Anda mau tahu di dalam budaya orang Yahudi, hamba itu dia harus mengikat jubahnya dengan ikat pinggang atau kayak semacam sabuk gitu Bapak Ibu. Semacam sabuk, kalau tuannya datang dia harus kencengin. Kenapa? Karena kalau jubahnya longgar, gimana dia mau gesit untuk bekerja, betul? Jadi harus diikat sekencang-kencangnya. Jadi itu gambarannya. Pikiran ini itu harus diikat sekencang-kencangnya. Udah nggak bisa lagi dilonggarin. Scrolling dulu di TikTok. Tiba-tiba berseliweran lah itu. Nanti gambar-gambar sensual, video-video yang aneh-aneh. Mulai lagi longgar pikirannya. Mulai lagi nanti habis itu, tadi itu gambarnya kayak menarik ya, videonya menarik. Habis itu dipikir-pikir terus Bapak Ibu, lama-lama suka, lama-lama gunakan semua anggota tubuh untuk melakukan yang cemar lagi. Itu udah nggak bisa lagi. Jadi ini pendisiplinan yang sangat radikal, serius sekali. Jadi mendisiplinkan pikiran, pikiran itu harus diikat di dalam kebenaran Tuhan. Pikiran, kemudian dikatakan Bapak Ibu, pikiran di ayat 13 itu ya, siapkanlah akal budimu, waspada dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang diberikan kepadamu. Jadi kita mengerjakan itu sebagai bagian kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Jadi kita kencangkan pikiran kita berdasarkan kebenaran Tuhan. Kalau Anda lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, di sana dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa artinya? Jadi setiap kali ada pikiran-pikiran yang kotor, yang jahat, provokasi dari dosa-dosa di masa lalu, itu segera ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu harus dilatih terus Bapak Ibu. Kita ini udah terbiasa digebukin sama dosa. Kita udah terbiasa ditaburin hal-hal kotor dalam pikiran kita. Di dalam buku Kyle Edelman tadi juga Bapak Ibu dikutip seorang profesor di bagian saraf Bapak Ibu. Dia katakan kurang lebih 30 juta pikiran manusia itu berseliweran setiap hari, dan mayoritas itu pikiran kotor, negatif Bapak Ibu. Setuju nggak? Kalau setuju ya itulah kita Bapak Ibu. Negatif, cemar sekali. Nah, bayangkan Anda dan saya setiap hari 30 juta pikiran kotor. Terus sekarang kita mau hidup kudus tuh gimana caranya? Ya mau gak mau kita harus bersatu dengan roh Tuhan untuk apa? Mengerjakannya Bapak Ibu.
Jadi pengudusan itu memang peran Roh Kudus itu sangat kuat, tetapi juga ada bagian kita. Karena yang dikuduskan kan Anda dan saya. Makanya perlu ditundukkan pada Kristus. Satu kali saya pernah pelayanan misi ke Tikalong, Kalimantan Barat, KKR siswa Bapak Ibu. Setelah KKR selesai ada 2 anak muda datang. Pak, gimana caranya supaya saya nggak jatuh lagi pada dosa pornografi, masturbasi? Ya kebanyakan pria jatuhnya di situ ya Bapak Ibu, kita harus jujur katakan. Itu sasaran empuk si jahat untuk menghancurkan identitas seorang pria yang takut akan Tuhan. Laki-laki itu cenderung untuk jatuh pada dosa seksual. Ya, 2 anak muda ini serius sekali ingin bertobat. Dan saya katakan kepada mereka, ya disiplinkan pikiran. Di situ semua. Pertama-tama yang harus kita latih itu pikiran kita. Kamu berfantasi itu kan ada di pikiranmu. Betul. Kamu menginginkan sesuatu itu kan dimulai dari pikiranmu. Jadi itu dulu yang harus dikendalikan. Kalau selama ini kamu biarkan itu longgar, tapi sekarang harus dikencangkan, diikat. Minta pertolongan Roh Kudus, dan setiap kali ada godaan. Jadi Bapak Ibu, ini coba bisa kita lakukan. Saya pun sampai detik ini selalu melatih itu. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang cemar, yang kotor, mungkin juga negatif terhadap orang lain Bapak Ibu, segera ditundukkan pada Kristus dengan berdoa, Tuhan tolong aku. Pikiranku liar sekali, jahatnya luar biasa. Tuhan tolong di dalam namamu Yesus, tolong aku. Ya berdoa terus, supaya apa? Pikiran ini pelan-pelan ditaklukkan. Dan baik sekali untuk kita mengingat setiap firman Tuhan. Misalnya Bapak Ibu, ketika saya misalnya diganggu dengan pikiran yang cemar ataupun yang liar, saya kebetulan di dalam keluarga itu sengaja untuk menghafal ayat Alkitab. Bahkan sebenarnya ayat 14-15 ini seringkali saya dan anak-anak kami hafalkan dan kami nyanyikan. Ada lagunya Bapak Ibu, kami buat. Dan setiap kali ada pikiran cemar itu, maka Roma 6 ayat 13 menjadi salah satu ayat favorit saya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Jadi setiap kali ketika ada gangguan di pikiran itu, ingatkan pikiran ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan serahkan seluruh anggota tubuhmu termasuk pikiranku kepada dosa, melainkan kepada Allah. Di dalam nama Yesus. Itu salah satu langkah sederhana latihan spiritual untuk kita bisa mendisiplinkan pikiran Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sekarang sedang bergumul, gimana ya Pak, pikiranku itu liar, cemar, aduh banyak kali hal-hal kotor. Mulai sekarang, serius, taklukkan itu. Ikat itu dalam nama Yesus. Ingat kebenaran-kebenaran Tuhan. Setidaknya ingat ayat 14-15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Perkatakan itu dalam pikiran kita, di dalam nama Yesus. Memang Bapak Ibu mungkin sekali kita berhasil, nanti serangan ada lagi, gangguan ada lagi, terus dan terus. Bukankah itu yang dilakukan Yesus? Yesus ketika dia diganggu, dicobai, dia melawannya dengan apa? Kebenaran, bukan? Jadi mari sama-sama. Ketika pikiran kita yang tadinya itu longgar banget dengan hal-hal yang cemar Bapak Ibu, di dalam nama Yesus, dari sekarang, amin. Dari sekarang pikiranku ini kutaklukkan di dalam nama Kristus. Karena si jahat, roh-roh jahat itu menyerang kita dari pikiran. Makanya pikiran kita ini ladang peperangan rohani Bapak Ibu. Anda harus tahu itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dirusak dari mulai pikiran. Jadi pikiran ini itu harus ditaklukkan. Supaya nanti itu mempengaruhi hati dan perilaku kita. Yang berikutnya ini
Kita baca ini kutipan-kutipan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Yang pria baca John Calvin, yang wanita Sproul, dan nanti sama-sama kita baca John Owen. Yang pria, 1, 2, 3. Pikiran manusia adalah yang tak henti-henti memproduksi kesalahan sampai Roh Kudus memperbaruinya. Yang wanita, kekudusan dimulai dari pikiran yang dikuduskan. Sama-sama. Tidak ada pengudusan sejati tanpa pembaruan pikiran oleh roh dan firman. Pikiran adalah benteng pertama yang harus ditaklukkan oleh kasih karunia. Jadi benteng pertama mana Bapak Ibu? Pikiran akal budi kita itu. Jadi kalau Anda udah diserang, udah biasa benteng kita udah diserang bertubi-tubi dan kita menyerah terus Bapak Ibu. Sekarang di dalam anugerah Allah melalui Kristus dan rohnya dan firmannya, itu benteng pertahanan kita sedang mau dibangun lagi. Dan cara membangunnya ya kita nggak bisa pasrah, ya bangun aja lah ya Tuhan, aku mau tenang-tenang aja. Nggak bisa. Anda dan saya harus melatih. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa Bapak Ibu. Saya juga sadar akan hal ini. Dulu saya, Tuhan kuduskan saya, Tuhan saya ingin hidup kudus, tapi jatuh lagi, gagal lagi, ada aja hal-hal cemar yang dipikiri. Pikiran-pikiran liar. Tapi setelah Tuhan singkapkan kebenaran ini, puji Tuhan. Sedikit demi sedikit benteng itu dibangun. Tapi memang Bapak Ibu, ketika Anda bangun benteng, roh-roh yang ada di udara nggak senang. Bayangkan selama ini kita udah jatuh cinta sama dosa. Selama ini kita udah ibaratnya itu udah selingkuh dengan dosa. Tanda kutip berzina dengan dosa-dosa kita. Tiba-tiba sekarang kita mau tinggalkan dia, maka selingkuhan itu bagaikan seperti wanita selingkuhan, ngamuk-ngamuk Bapak Ibu. Bisa mengganggu kita lagi. Tapi di dalam nama Yesus yang berkuasa kita ditolong. Amin. Kita tidak dibiarkan. Karena itu sesuatu yang baik dan memang itu yang Yesus pintakan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Supaya kita hidup dalam kekudusan. Jadi kekudusan itu bisa dihidupi. Bisa Bapak Ibu. Allah Tritunggal bekerja atas kita. Dan jika kita sekarang mau melatihnya, maka kekudusan itu terbentuk. Dimulai dari pikiran kita. Yang berikutnya adalah mendisiplinkan hati. Ini gak kalah penting. Pikiran dan hati, John Calvin bilang, tidak ada kekudusan sejati tanpa pembaruan hati. Jadi pikiran kita dan hati kita itu satu kesatuan yang harus ditaklukkan di hadapan Allah. Bahkan Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi memang harus lagi-lagi Bapak Ibu, hati, pikiran kita itu diikat, dikencengin Bapak Ibu, jangan dilonggarin untuk dosa. Ini penting. Dan yang berikutnya, maka dari pikiran hati yang dikendalikan, yang ditawan atau ditaklukkan kepada Kristus akan mempengaruhi perilaku kita. Maka Anda dan saya tidak akan mau lagi menikmati hawa nafsu di ayat 14 itu. Hawa nafsu yang dulu kita nikmati pada waktu kebodohan kita, pada waktu kejahatan kita itu. Hawa nafsu ini Bapak Ibu unik sekali. Jadi siapa yang mengendalikan kita atau apa yang mengendalikan kita, maka kita akan mengikuti dia. Misalnya kalau dosa yang mengendalikan kita, maka perilaku-perilaku dosa, pelanggaran-pelanggaran lah yang akan kita lakukan. Tapi kalau Roh Kudus yang memimpin atau mengendalikan kita, maka keinginan roh itulah yang akan kita lakukan. Jadi pertanyaannya sekarang siapa yang mengendalikan kita? Dan ketika kita mau dikendalikan oleh Roh Kudus Bapak Ibu, itu akan berdampak pada perilaku kita, kepada sesama kita. Nah ini kaitannya dengan moral nantinya ya, berkaitan dengan moral. Ketika kita mau ditundukkan pada kebenaran Tuhan, pada roh Tuhan yang kita sukai sekarang adalah kekudusan, maka orang-orang di sekitar kita itu bukan lagi objek yang harus memuaskan kita. Kita nggak akan pakai orang lain untuk kita masukkan ke pikiran, berfantasi seks dengan dia, begitu ya, berfantasi liar. Kita nggak akan lagi gunakan tontonan-tontonan video porno banyak yang kita tonton, ada sekian banyak orang di situ yang kita tonton, yang selama ini mungkin kita konsumsi, kita masukkan ke pikiran kita, kita nggak akan mau pakai, kita nggak akan mau lakukan itu lagi Bapak Ibu.
Kita akan kendalikan perilaku kita nggak akan pergi ke tempat prostitusi, kita nggak akan selingkuh, kita nggak akan bermain api dengan yang bukan pasangan kita. Udah mulai menjaga kekudusan. Karena yang mengendalikan sekarang adalah roh Tuhan, bukan lagi hawa nafsu yang jahat. Maka perilaku kita akan berubah. Sedikit demi sedikit. Ada seorang bapak yang saya kenal, sangat saya kenal Bapak Ibu. Wow, hampir bercerai dengan istrinya gara-gara perselingkuhan. Bahkan dari hasil perselingkuhan ada anak. Hampir bercerai, tapi seorang istri yang mengasihi Tuhan selalu berlutut mendoakan suaminya. 10 tahun lebih mereka terpisah, dan akhirnya kembali lagi Bapak Ibu. Menarik sekali, suaminya itu masuk penjara, justru yang menebus bukan selingkuhannya, istri aslinya. Istri aslinya. Kalau yang selingkuhan itu bukan istri asli, istri KW Bapak Ibu. Ya, bukan istri yang asli. Begitu masuk penjara gara-gara masalah utang piutang Bapak Ibu, yang menebus justru istri aslinya. Dan Tuhan pakai istri asli ini untuk menolong suaminya kembali kepada Tuhan Yesus. Dipulihkan. Sekarang perilakunya bagi saya pribadi, wow, luar biasa banget ya. Tetapi dia akui untuk menjadi seorang anak Tuhan yang sekarang taat, gak mau lagi dikuasai hawa nafsu, itu gak gampang, dia katakan. Itu sebabnya benar apa yang dikatakan Rasul Petrus, dia harus tawan pikirannya, hatinya, dan itu mengubah perilakunya. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Setiap hari memang dia saat teduh. Setiap hari itu dia harus renungkan firman, berdoa. Bahkan dia mengajak istrinya, dan dia minta istrinya untuk terus menolong dia. Bersama-sama bersekutu Bapak Ibu. Dan sekarang di masa pensiunnya, bersama istrinya berdua di rumah. Aduh, harmonis sekali sekarang Bapak Ibu. Dan dia itu paling takut kalau ditinggalkan istrinya sekarang. Kalau istrinya pergi ke rumah anaknya, jenguk cucunya, aduh kapan pulang, bojoku gitu ya. Sangat cinta sama istrinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dari pikiran, hati yang ditundukkan sama Tuhan, perilakunya berubah. Selingkuhannya gimana? Udah bye-bye Bapak Ibu. Meskipun dia masih bertanggung jawab terhadap anak hasil dari selingkuhannya. Karena bagaimanapun itu anaknya. Dan istri pertamanya terima, ya udah itu anaknya suaminya, mau gimana lagi kan? Bapak Ibu Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Ada pembaruan itu, yaitu tadi pikiran, hati ditundukkan sama Tuhan melalui firman dan roh Tuhan, dilatih setiap hari. Saya pernah nanya, Pak, emang gak ada godaan lagi? Ada. Terus gimana ngatasinya? Dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Dalam nama Yesus. Anda jangan sepelekan dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus aku milik Tuhan sekarang, bukan milik setan. Amin. Bukan lagi milik dosa. Ya. Maaf Pak, waktu saya cukup ya. Baik. Poin yang kedua untuk KU2 ya Bapak Ibu. Karena memang ini poin yang pertama ya, tentang kekudusan hidup. Nanti poin yang kedua kita akan bahas di KU2. Jadi nanti ada datang lagi KU2 Bapak Ibu ya. Ya, jadi inilah yang perlu kita renungkan, reformasi spiritual dan moral. Pertama tentang kekudusan hidup, penting sekali Bapak Ibu, ini hal penting. Kalau kita nggak serius di bagian ini, ya sia-sia hidup kekristenan kita. Ya, kekudusan hidup sekali lagi adalah harga mati. Mari berjuang bersama, Anda tidak sendiri, kita satu komunitas, makanya perlu gereja itu sebagai komunitas autentik Bapak Ibu. Jujurlah kalau kita semua juga tercemar oleh dosa, hamba Tuhan juga tercemar Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali di gereja saya itu ada nama komsel kami itu life group. Jadi saya dengan para suami dan istri saya dengan para istri. Dengan para suami Pak kita ada cerita aja apa kejatuhannya masing-masing Bapak Ibu. Tapi bukan untuk disombongkan, bukan. Kejatuhan masing-masing dan jujur, tapi sama-sama jujur juga butuh Kristus, butuh firman dan kita berjuang sama-sama. Harusnya gereja seperti itu ya. Jadi Anda jangan merasa sendiri, kita sama-sama berjuang di dalam masa pengudusan ini. Bangunlah komunitas yang semakin mencintai kekudusan Tuhan. Di dalam firman, di dalam ketundukan kita pada roh Tuhan. Tuhan menyertai Bapak Ibu semua, mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami di dalam Kristus anak-Mu. Melalui Roh-Mu yang Kau curahkan bagi kami, untuk kami sekarang dilatih hidup dalam kekudusan-Mu. Kami sadar banyak sekali dosa kami. Banyak kecemaran kami, dimulai dari pikiran kami yang liar dan jahat. Hati kami juga yang liar dan jahat. Dan itu berdampak pada perilaku kami yang jahat juga di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, kasihanilah kami di dalam Kristus anak-Mu. Tolong kami melalui roh dan firman-Mu, bahkan komunitas, untuk kami sama-sama sekarang hidup dalam pengudusan. Semakin mencintai-Mu, semakin mau tunduk dan taat kepadamu. Bantu kami Bapa. Kami sadar kami lemah, kami sadar kami tidak berdaya. Kami butuh pertolongan-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus. Bekerjalah terus atas kami. Taruhlah pikiran Kristus anak-Mu, taruhlah hati Kristus anak-Mu di dalam pikiran dan hati kami yang akan mengubahkan perilaku-perilaku kami. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, yang sedang berjuang dengan dosa-dosa mereka, yang sejatinya di dalam batin mereka yang terdalam, mereka rindu untuk hidup dalam kekudusan. Benih ilahi itu sudah ada dalam diri mereka, tapi terkadang sulitnya untuk bisa melakukan itu. Hamba berdoa, kasih-Mu atas mereka Bapa, bantu anak-anak-Mu ini. Tolong mereka Bapa untuk menawan segala pikiran yang cemar itu, pikiran yang jahat itu di dalam nama Yesus. Hati mereka itu juga supaya diserahkan kepada Kristus, dan itu akan mengubahkan perilaku mereka. Tolong mereka untuk setiap waktu mencintai firman-Mu, mempelajari firman-Mu, dan itu yang mereka taruh di dalam pikiran dan hati mereka. Sehingga pelan-pelan ada pembaruan dari dalam rohani mereka dan berdampak pada moral mereka. Sertai mereka semua Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.